belajar, kita melakukan berdoa dulu ya. Ayo tadi siapa yang berangkatnya paling pagi? Oh, Asril. Ayo sekarang pimpin doanya ya Asril. Ayo mulai doanya. Berdoa mulai. Kita harus membiasakan berdoa sebelum dan melakukan kegiatan. Dan kita juga harus melaksanakan disiplin. Kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Bisa menyanyikan? Bisa. Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila ya. Ayo 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, sebelum pelajaran kita harus membiasakan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional untuk memupuk diri kita menjadi cinta nasional. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan restorasi. Dibuka bukunya halaman 44 ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan. Untuk tema 2 bekerjasama mencapai tujuan. Jadi ini merupakan pelajarannya bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajarannya setelah membaca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menjelaskan. Nah, selanjutnya, simaklah teks yang dibacakan guru ini ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kita mengamati gambar. Di sini ada gambar bebek, guru, sebelum memberikan materi selanjutnya, guru akan membuat kelompok dulu ya. Jadi nanti satu kelompok terdiri 4 sampai 5 anak ya. Semuanya sudah membuat kelompok? Sekarang dibuka lagi bukunya halaman 44 ya. Tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang dibaca lagi dan dipahami. Sekarang di bawahnya ada pertanyaan. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Sekarang silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Sudah, sekarang dipresentasikan ke depan ya. Ya, nomor 1 dulu. Siapa yang mau? Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Bangsa Indonesia melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda dengan yang dibantu pasukan Inggris. Nah, sekarang gantian kelompok 2. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 membacakan hasil persaudaraan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan. Apa yang terjadi di Surabaya? Terjadi kontrak senjata antar para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Mengapa pemimpin Inggris meninggal? Karena terbunuh oleh bangsa Indonesia. Siapa pasukan Inggris? Siapa pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh? Brigadir Jenderal Maradi. Bagaimana pertempuran Surabaya terjadi? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat karena pasukan Inggris menggempur pasukan Indonesia. Kapan pertempuran itu terjadi? Pertempuran terjadi pada tanggal 10 November 1945. Di mana pertempuran itu terjadi? Pertempuran terjadi di kota Surabaya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan teks pertempuran Surabaya, istilah peta pikiran apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana menggunakan kalimat efektif. Apa yang terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Mengapa pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Siapa yang memimpin pasukan Inggris? Dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Bagaimana pasukan Inggris menggempur Surabaya? Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kapan pertempuran Surabaya terjadi? Pada tanggal 25 Oktober 1945. Di mana pertempuran tersebut terjadi? Di Surabaya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kita sudah mengisi peta pikiran apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana yang terjadi di pertempuran Surabaya. Jadi pada pertempuran Surabaya itu
keilmuan. Itu adalah ciri-ciri kalimat efektif. Jadi sebelum mengembangkan keterampilan yang telah kamu buat tadi, harus mengetahui ciri-ciri kalimat efektif.